Oke, sekarang kita akan membahas soal latihan yang pertama. Apabila ada sistem seperti gambar di samping. Nah, kita diminta untuk mengganti gaya dan couple dengan hanya sebuah gaya saja. Ini kan ada gaya dan couple gitu ya. Kali ini kita pengennya cuman ada satu gaya sebesar 400 Newton pada tuas tersebut. Tapi supaya sistemnya tetap sama seperti ini, maka sebaiknya di mana letakkan gaya 400 Newton itu? Di mana kita meletakkan gaya 400 Newton tersebut sehingga ya sistemnya sama seperti ini. Gayanya sama-sama ada 400 Newton ke bawah dan sama-sama ada momen yang besarnya sama dengan sistem ini. Tapi kita cuma pengen ada satu aja gaya sebesar 400 Newton ke bawah. Nggak pengen ada couple di sana. Nah, cuman di mana kita harus meletakkan 400 Newton itu? Caranya bagaimana? Langkah pertama adalah kita perlu mencari resultan gaya dan besar momen yang dihasilkan oleh gaya-gaya yang ada pada sistem ini. Kalau kita perhatikan resultan gayanya adalah 400 Newton dengan gaya ke bawah. Padahal ada 3 gaya tuh. Kenapa langsung bilang resultannya 400 Newton? Ya lihat, gaya 200 Newton ke kanan dan ke kiri itu saling meniadakan. Resultannya jadi 0. Oleh karena itu, resultan gaya keseluruhannya adalah hanya Fy gitu ya, arahnya ke bawah sebesar 400 Newton. Dan itu udah kita capai. Karena kita kan ingin menggantikan dengan sebuah gaya yang arah gayanya ke bawah sebesar 400 Newton. Cuman nggak pengen ada couple aja. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui ya berapa besar momen yang dihasilkan pada sistem ini. Besar momen yang dihasilkan itu adalah penjumlahan dari momen dari gaya 400 Newton ini dengan momen yang dihasilkan oleh couple. Nah, berapakah momen di titik O? Perhatikan gaya yang ini, 400 Newton. Untuk mencari momennya, maka kita perlu mencari terlebih dahulu lengan momen. Ingat, 300 mm bukanlah lengan momen. Lengan momen itu jarak tegak lurus dari titik O terhadap garis kerja 400 Newton. Nah, yaitu sisi yang di samping 60 derajat. Besarnya adalah 300 mm dikali cos 60 derajat. Dari sini kita jadi tahu nih momen yang dihasilkan oleh gaya 400 Newton itu adalah 400 Newton dikali 300 mm dikali cos 60 derajat. Arahnya kemana? Arahnya clockwise, makanya simbolnya negatif. Apakah ini saja sigma momennya? Tidak. Ingat, masih ada couple. Berapakah moment of couple? Moment of couple tadi adalah jarak dari kedua gaya tersebut dikali dengan besar gayanya, yaitu 200 Newton. Berapakah
jarak dari kedua gaya ini? Ya, jawabannya adalah bukan 60 mm, tapi 120 mm. Momen yang dihasilkan oleh couple ini adalah arahnya adalah clockwise. Oleh karena itu, simbolnya juga negatif. Negatif 200 Newton dikali 120 mm. Diperolehlah 84.000 Newton mm. Dengan tanda negatif yang artinya arah momennya clockwise. Nah, sekarang kita hendak mencari di mana posisi dari gaya 400 Newton itu supaya sama dengan sistem ini. Pertama kita cari dulu lengan momen, karena ya momen itu kan F dikali D ya, D itu lengan momen. Nah, tadi momen pada titik O itu adalah 84.000 Newton mm. F-nya tadi sudah ditentukan 400 Newton. Berapakah lengan momennya? Berarti tinggal 84.000 bagi 400 atau 210 mm. Nah, sekarang inilah 210 mm itu. Perhatikan segitiga hijau yang ini. Itu tadi panjangnya 210 mm. Nah, posisi gaya yang 400 Newton itu terletak pada lengan momen 210 mm. Kalau pada tuas, posisinya di mana? Nah, tadi 210 mm itu adalah sisi yang di samping 60 derajat. Kalau pada tuas, berarti itu adalah sisi miring dong. Nah, ingat, kalau seandainya lengan momen per L itu yang mana? L itu adalah yang ini, sisi miringnya. Nilainya adalah kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat nilainya setengah. Berarti L itu adalah D dibagi cos 60 derajat. Berarti kita bisa mendapatkan nilai L sebesar 420 mm. Berarti di manakah posisi gaya 400 Newton tersebut? Supaya sama dengan yang tadi, posisinya adalah 420 mm.